Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran daya. Nah, pengukuran daya ini jadi elektrodinamometer dalam pengukuran daya. Nah, daya listrik ini adalah usaha. Jadi usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan elektron dari satu titik ke titik lain. Nah, untuk mengukur daya listrik itu dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat ukur tertentu. Seperti contohnya pada pengukuran daya ini menggunakan alat ukur berupa wattmeter. Nah, wattmeter ini terbagi menjadi dua. Ada wattmeter satu fasa dan wattmeter 3 fasa atau banyak fasa. Nah, wattmeter ini bekerja berdasarkan prinsip elektrodinamik. Jadi, wattmeter sendiri ini merupakan alat ukur untuk mengukur daya listrik atau tingkat pasokan energi listrik. Jadi dia bisa mengukur tingkat pasokan energi listrik dalam satuan watt dari setiap beban yang diasumsikan pada suatu sirkuit rangkaian. Nah, jadi wattmeter itu digunakan untuk mengukur daya listrik pada beban-beban yang sedang beroperasi atau misalnya yang sedang berproses dalam suatu sistem kelistrikan dengan beberapa kondisi beban seperti beban DC, beban AC satu fasa maupun beban AC 3 fasa. Nah, interaksi dari flux magnet, arus, dan tegangan yang dihasilkan oleh masing-masing lilitan itu akan menghasilkan torsi yang menggerakkan jarum. Nah, simpangan jarum itu sebanding dengan rumus dayanya, yaitu daya sama dengan V kali I kali cos alfa. Di mana P ini merupakan daya listrik dengan satuan watt, kemudian V ini adalah tegangan atau volt, kemudian ini I arus listriknya dengan satuan ampere, kemudian cos alfa. Nah, itu merupakan faktor daya. Jadi, pengukuran daya dengan wattmeter ini bisa dilihat pada gambarnya di mana pada titik A ini menunjukkan bahwa ini arus listrik, kemudian E ini merupakan tegangan, kemudian B ini merupakan kumparan arus, dan D ini menunjukkan jarum penunjuk, C ini merupakan kumparan tegangan. Jadi ini ini kumparan arus, ini kumparan tegangan. D ini penunjuk jarum. Kemudian yang F ini besi lunak untuk memperkuat medan magnet yang ditimbulkan oleh arus tersebut. Kemudian G ini yang ada di bulatan ini merupakan pegas atas bawah yang berfungsi selain untuk membatasi putaran jarum atau torsi lawan, juga dia bisa sebagai kontak antara ujung-ujung kumparan tegangan yang berputar pada tegangan sebagai sumber arus listrik, di mana alat peralatan listrik itu bisa terhubung. Nah, jadi G ini termasuk inti dari alat ukur wattmeter ya. Kemudian prinsip kerja dari wattmeter sendiri adalah pada wattmeter terdapat kumparan tegangan dan kumparan arus, sehingga
besarnya medan magnet yang ditimbulkan sangat tergantung pada besarnya arus yang mengalir pada kumparan arus tersebut. Jadi walaupun magnet yang ditimbulkan oleh kumparan tegangan praktis sama atau tidak berubah atau konstan, maka arus yang mengalir pada kumparan arus itu akan semakin besar atau bisa sesuai dengan besarnya alat atau peralatan listriknya. Maka medan magnet yang ditimbulkan oleh kumparan arus juga akan semakin besar, sehingga gaya tolak yang menyebabkan kumparan tegangan atau jarum berputar ke kanan juga akan semakin kuat. Nah, yang menyebabkan penyimpangan jarum ke kanan itu akan semakin melebar. Jadi pada rangkaian arus bolak-balik, simpangan jarum penunjuk itu sebanding dengan rata-rata arus dan tegangan sesaat, di mana wattmeter DC maupun AC itu dapat mengalami kerusakan juga yang bisa disebabkan oleh kelebihannya arus yang mengalir pada wattmeter tersebut. Seperti itu. Kemudian ini skema rangkaian wattmeter satu fasa. Nah, jadi prinsip dari rangkaian wattmeter satu fasa ini menggunakan elektrodinamometer. Nah, wattmeter elektrodinamometer ini terdiri dari sepasang kumparan tetap yang disebut sebagai kumparan arus dan sebuah kumparan putar atau yang bergerak. Nah, itu juga biasa disebut sebagai kumparan potensial. Nah, bisa dilihat di sini ya penunjuk-penunjuknya untuk ini kumparan tegangan, kemudian kumparan arus. Kumparan arus ada di atas bawah, kemudian ada resistor, ada arus yang mengalir ke setiap kumparan dan memiliki beban. Jadi pada wattmeter ini, kumparan tegangan itu menggerakkan jarum penunjuknya yang menyimpang sepanjang skala tadi, sepanjang skala pada pengukuran dayanya. Nah, arus yang mengalir melalui kumparan arus itu akan tetap. Nah, dan menghasilkan medan elektromagnetik di sekitar kumparan. Seperti itu. Jadi prinsip kerja dari skema ini ya dari wattmeter elektrodinamometer yang digunakan sebagai voltmeter dan ampermeter yang terdiri dari kumparan-kumparan yang diam dan berputar dan dihubungkan voltmeter dan ampermeter itu secara seri karena bereaksi terhadap efek kuadrat arus. Jadi jika digunakan sebagai alat ukur daya satu fasa, kumparan-kumparan itu juga bisa dihubungkan dalam cara yang berbeda, sedikit berbeda seperti itu. Nah, jadi kumparan-kumparan yang diam atau kumparan-kumparan medan yang ditunjuk di sini itu sebagai dua elemen yang terpisah. Nah, jadi dia menjadi dua elemen yang terpisah yang dihubungkan secara seri dan membawa arah jala-jala membawa arus jala-jala total, yaitu IC atau arus sumber. Nah, jadi kumparan yang berputar ini ditempatkan di dalam medan magnet. Nah, jadi kumparan-kumparan yang diam ya dihubungkan secara seri dengan tahanan pembatas arus dan pembawa arus sumbernya. Tapi pembawa arus sumber yang kecil atau IP. Nah, jadi arus sesaat di dalam kumparan yang berputar adalah IP sama dengan V per RT atau IP sama dengan IP sama dengan E per R, di mana E atau V itu adalah tegangan, jadi tegangan yang sesaat. Nah, kemudian RT itu adalah tahanan total kumparan yang berputar beserta tahanan-tahanan serinya. Nah, kemudian
Jadi defleksi kumparan putaran itu akan sebanding dengan perkalian IC, IC, arus kecil dan IP. Nah, seperti itu. IC arus sumbernya dan IP arus kecil. Dan untuk defleksi rata-ratanya selama satu periode itu dapat dituliskan menjadi persamaan berikut. Persamaan di mana theta rata-rata yaitu K kali 1/T integral dari 0 sampai dengan T arus sumber dikali dengan arus kecil dikali dengan dt terhadap waktu ya, dimana theta ini merupakan defleksi sudut rata-rata dari kumparannya, kemudian K-nya ini merupakan konstanta dari alat-alat atau instrumen pada wattmeter atau alat ukurnya. Nah, kemudian IC tadi itu, IC ini adalah arus sumber. Jadi arus sumber atau arus sesaat lah yang di dalam kumparan-kumparan. Kemudian IP itu arus sesaat yang berada pada kumparan potensial atau arus kecil. Nah, seperti itu. Jadi dengan menganggap bahwa I itu sementara, IC itu sementara, arus IC atau IP ini sementara sama dengan arus dia akan disamakan dengan arus beban. Jadi secara aktual IC itu akan sama dengan IP plus I. Dan dengan menggunakan nilai IP tadi sama dengan V per RT, nah, kita bisa lihat bahwa rumusnya bisa menjadi seperti ini. Atau menurut definisi bahwa daya rata-rata dalam suatu rangkaian bisa dirumuskan menjadi persamaan di bawah ini, di mana P rata-rata sama dengan 1/T integral dari 0 sampai dengan T kali tegangan kali arus terhadap waktu. Jadi P ini adalah rata-rata. Jadi yang menunjukkan bahwa dinamometer yang dihubungkan dalam konfigurasi itu mempunyai defleksi yang sebanding dengan rata-rata. Jadi jika V dan I-nya ini adalah besaran sinus dengan bentuk V sama dengan Vm sin omega T dan I-nya itu Im sin omega T, maka persamaannya bisa menjadi seperti persamaan di bawah ini. Jadi tegangan dan arusnya merupakan sinusoidal yang didefleksikannya, sehingga menjadi persamaan berikut. Theta rata-rata sama dengan K kali E kali I cos theta, atau ini V ya. Jadi di mana E dan I ini menyatakan nilai-nilai RMS, nilai-nilai putaran pada kumparannya, kumparan tegangan dan arus, dan theta itu menyatakan sudut fasa. Cos theta ini menyatakan sudut fasa antara tegangan dan arus. Seperti itu. Jadi wattmeter ini mempunyai satu terminal tegangan dan satu terminal arus yang ditandai dengan plus. Jadi jika terminal arus yang ditandai itu dihubungkan ke jala-jala arus yang masuk dan terminal tegangannya ke sisi jala-jala dalam setiap kumparan yang dihubungkan, maka alat ukur itu selalu akan membaca nilai yang naik jika dayanya dihubungkan ke beban. Seperti itu. Oke, nah kemudian cara menggunakan wattmeter. Nah, jadi sudah kita bahas tadi di mana wattmeter satu fasa itu adalah alat untuk mengukur daya listrik suatu beban listrik AC satu fasa. Nah, jadi satuan daya listrik itu menggunakan satuan watt.
Nah, seperti yang tadi dijelaskan di mana rumusnya P sama dengan V kali I kali cos theta. Itu rumus dari daya listrik. Nah, kemudian ini penampakan alat ukur yang dinamakan alat ukur wattmeter. Nah, cara menggunakan wattmeter ini pertama-tama kita terlebih dahulu pastinya mengkalibrasi alat ukur tersebut untuk bisa menghasilkan nilai yang kita inginkan itu akurat seperti itu. Jadi kita pertama-tama kita harus meneliti dulu kedudukan jarum penunjuknya, jarum penunjuk pada skala ini. Jadi jika jarum penunjuknya ini sudah tepat pada angka 0, nah jadi berarti wattmeternya ini sudah siap untuk digunakan. Apabila kedudukan atau skala penunjuk jarum ini belum tepat, maka harus diatur ulang dulu dengan memutar scrubnya. Sini ini memutar scrub pengatur kedudukan jarum skala jarumnya. Karena kalau tidak, berarti hasilnya tidak akan akurat. Nah, kemudian bisa juga dilihat dari gambar ini, dari gambar diagram hubungan wattmeter seperti ini, seperti di samping ini, terlihat bahwa terminal tegangan yaitu tegangannya 240 volt dan terminalnya kurang lebih dihubungkan secara paralel. Sedangkan terminal arusnya ini dan terminalnya itu akan terminal arusnya ini dihubungkan secara seri. Seperti itu. Nah, jadi gambar yang seri ini di sini dilihat bahwa terminal-terminal hubungannya ini disambungkan antara terminal atas dan terminal bawah. Nah, ini disebut sebagai hubungan seri. Sedangkan pada hubungan paralel, terminal samping kanannya itu disambung dengan terminal samping kiri. Seperti itu. Jadi hasil pengukuran wattmeter itu didapatkan dengan mengalihkan angka penunjuk jarum angka penunjuk jarum dengan faktor pengalih sesuai dengan batas ukur dan jenis hubungannya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sampai di sini materi yang saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.